Sunyi menjadi doa terakhirku, dan cermin menjadi kuburanku. Bunga lahir di sebuah rumah yang sepi. Bukan karena tak ada orang, tapi karena kasih sayang tak pernah ditanam. Rumah itu selalu sibuk, tapi tidak pernah hangat. Setiap anggota keluarganya hidup dalam dunia masing-masing, saling berpapasan tanpa menyapa, bahkan tanpa menatap mata. Hari ulang tahun pun hanya diingat jika kebetulan ada yang sedang memegang ponsel. Tak ada pelukan, tak ada ucapan. Hanya keheningan yang menggema di dinding. Sejak kecil, Bunga belajar untuk diam. Dia menyimpan segalanya dalam dada yang sempit, kemarahan, kecewa, rindu, luka. Semua terkunci rapi. Tidak ada tempat untuk meluap, tidak ada orang untuk mendengarkan. Bahkan ketika hatinya penuh, dia tetap menahan diri agar tidak meledak. Tapi sesuatu dalam dirinya mulai berubah, perlahan-lahan, seperti busuk yang tumbuh di tempat lembab dan gelap. Bunga tidak tahu kapan semuanya mulai terasa salah. Yang dia tahu, setiap malam, perasaannya menjadi lebih berat. Seolah-olah ada sesuatu yang berbaring bersamanya, menatapnya dalam kegelapan. Pada awalnya, dia mengira itu hanya halusinasi karena terlalu sering menangis dalam diam. Tapi semakin hari, perasaan itu menjadi nyata, menyentuh kulit, menyusup ke pori-pori. Dan membuatnya merasa bukan lagi satu-satunya yang tinggal dalam tubuhnya sendiri. Cermin menjadi musuh terbesarnya. Setiap kali dia berdiri di depannya, dia merasa seolah sedang diperhatikan. Refleksi di balik cermin kadang bergerak sedikit terlambat, seakan-akan bukan bayangannya sendiri. Dan ada kalanya, dia melihat matanya, tapi bukan miliknya. Mata itu tampak lebih gelap, lebih dalam, dan menyimpan sesuatu yang mengerikan. Ketika dia tersenyum untuk meyakinkan diri bahwa dia baik-baik saja, bayangan di dalam cermin tidak ikut tersenyum. Ia tetap menatap, dingin dan kosong. Kulit wajah Bunga mulai memburuk. Jerawat muncul tak henti-henti, lebih parah dari biasanya. Bekas luka menyebar, membuat wajahnya tampak seperti peta penuh noda. Setiap komentar dari orang sekitar, terutama keluarganya, menjadi seperti pisau yang menusuk. Ejekan tak pernah berhenti, bahkan dari mereka yang seharusnya membelanya. Ia berpura-pura tidak peduli, tapi setiap malam, ia menangis dalam sunyi, sambil menatap wajahnya yang kini hampir tidak dikenali sendiri. Ada hari-hari di mana Bunga merasa seperti berjalan tanpa roh. Tubuhnya berfungsi, namun jiwanya tertinggal entah di mana. Dia mulai menarik diri dari semua orang. Bahkan ketika seseorang mencoba mendekat, ia merasa curiga. Ia yakin semua orang hanya akan menyakitinya pada akhirnya. Dia tidak percaya lagi pada kebaikan. Suatu malam, setelah hari yang sangat berat, Bunga memandangi wajahnya di cermin yang mulai buram oleh debu dan noda air. Ada sesuatu yang muncul dari balik cermin itu. Bukan bayangan, tapi sosok lain, dengan wajah yang sangat mirip dirinya, tapi lebih pucat, lebih tajam, lebih menyeramkan. Sosok itu tidak meniru gerakannya. Ia berdiri sendiri, dengan tatapan kosong namun penuh intensitas. Malam itu, suara-suara mulai muncul. Tidak kencang, tapi cukup jelas untuk membuatnya tak bisa tidur. Suara itu berbicara dalam pikirannya, tapi terasa datang dari luar. Ia bukan hanya mendengar, ia mulai merasa seolah suara itu adalah bagian dari dirinya yang sudah lama tertinggal, bagian yang selama ini dia tekan hingga busuk dan membusuk. Bunga mencoba bertahan. Ia membaca doa, menyalakan lampu, bahkan mencoba mencari pertolongan melalui buku-buku spiritual. Tapi tak ada yang membantu. Sosok itu semakin sering muncul di cermin. Kadang hanya diam menatap, kadang berjalan di belakangnya dalam pantulan, meski di dunia nyata tak ada apa-apa. Kadang, ia mendengar langkah kaki yang tidak sesuai dengan langkahnya sendiri. Cermin-cermin di rumah mulai retak satu persatu. Tak ada yang tahu kenapa. Keluarganya mulai merasa takut, tapi tidak bertanya. Mereka tetap diam, seperti biasa. Tak peduli seaneh apapun tingkah Bunga, tak seorang pun benar-benar ingin tahu. Mereka hanya ingin rumah itu tetap sunyi,
meskipun kini sunyi itu terasa jauh lebih menakutkan. Bunga akhirnya berhenti bicara. Ia mengunci diri di kamar selama berhari-hari. Makan tidak teratur, tidur tidak menentu. Matanya mulai cekung, kulitnya makin pucat. Tapi ada yang lebih aneh, ia mulai sering tersenyum sendiri, senyum yang tidak pernah hangat. Senyum itu seperti bukan miliknya. Orang-orang di sekitarnya mulai menjauh. Teman-teman kampusnya berhenti menghubungi. Bahkan adik-beradiknya tak lagi berani masuk ke kamarnya. Dan pada suatu malam yang sangat sunyi, rumah itu menggema oleh suara jeritan yang mengerikan, jeritan panjang yang terdengar seperti berasal dari dua suara berbeda dalam satu tubuh. Ketika keluarga bergegas ke kamar Bunga, mereka menemukan pintu terkunci rapat. Ketika berhasil mendobrak masuk, mereka tidak menemukan Bunga. Yang tersisa hanyalah cermin besar yang kini benar-benar retak, dengan serpihan mengarah keluar. Seolah sesuatu telah keluar dari dalamnya. Di dinding kamar, tertulis dengan darah, akhirnya aku tidak sendiri lagi. Sejak malam itu, Bunga tak pernah ditemukan. Tidak ada jejak, tidak ada tanda kemana dia pergi. Tapi setiap kali seseorang melihat ke dalam cermin di kamar itu, cermin yang kini dipasang kembali oleh pemilik baru rumah itu, mereka melihat sosok gadis berdiri di belakang mereka. Wajahnya penuh luka, matanya kosong, dan senyumannya mengerikan. Kadang, saat malam terlalu sunyi, terdengar suara ketukan pelan dari arah cermin. Konon, siapapun yang terlalu lama menatap ke dalam cermin itu akan mulai mendengar bisikan. Dan kemudian mereka pun akan menghilang, satu persatu. Di balik wajah Bunga, adalah kisah tentang seorang gadis yang tidak pernah didengar, sampai akhirnya ia menemukan satu-satunya yang benar-benar memperhatikannya, kegelapan di dalam dirinya sendiri.